Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Oktavian dengan NPM 41922100058. Saya akan mempresentasikan selama saya belajar mata kuliah manajemen kontrak selama 1 semester dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Haryanto Zai Dulfar STMT. Untuk sejarahnya, sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. 1. Era kuno yaitu Mesir, Yunani, Romawi. Proyek besar seperti piramida, kuil, dan stadion. Sistem kerja menggunakan perbudakan dan tenaga upah. Kontrak modern belum ada, hanya berupa perjanjian lisan. Catatan awal pembayaran tenaga kerja ditemukan di Mesir dan Romawi. Kemudian yang kedua, abad pertengahan yaitu dari 500 sampai 1500 Masehi. Pembangunan katedral, benteng, dan jalan raya di Eropa. Sistem guild atau sertifikat pekerja mulai mengatur tukang batu, kayu, dan arsitek. Kontrak tertulis sederhana mulai digunakan. Feodalisme masih dominan, pekerja tingkat terikat dengan tuan tanah atau kerajaan. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu revolusi industri dimulai dari 1700 sampai 1900 Masehi. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur seperti rel kereta api, jembatan, dan pabrik untuk produksi. Kontrak lebih rinci dengan istilah hukum untuk perlindungan pihak terkait. Muncul konsep design by build, pemilik dibuat desain, kemudian kontraktor bangunan. Lahir asosiasi profesi yang pertama ICA pada tahun 1818 di Inggris menetapkan standar kontrak sipil. Kemudian AAA pada tahun 1857 di Amerika Serikat mengembangkan standar kontrak arsitektur. Selanjutnya, sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi yang pada abad ke-20 adalah kontrak modern dan sebuah regulasi. Perang Dunia Pertama dan Kedua, kontrak semakin kompleks, harga, tenggat, penalti. Standar internasional mulai berlaku atau biasa disebut FIDIC pada tahun 1913. Populer kontrak lump sum and unit price. Kemudian 1950 sampai dengan 1990 komputerisasi, kontrak lebih terdokumentasi, muncul metode APC dan turnkey kontrak. Untuk yang kelima yaitu di era digital tahun 2000 sampai sekarang. Kontrak elektronik dan cloud system menggunakan dokumen fisik. BIM atau Building Information Modeling dipakai untuk kontrak berbasis data. Pemerintah memperketat regulasi untuk transparansi dan mengurangi sengketa. Muncul model kerjasama public-private partnership atau triple P untuk proyek besar, tol seperti tol, pelabuhan, dan bandara. Oke, untuk selanjutnya aspek hukum dalam kontrak konstruksi, definisi kontrak dan aspek hukum. Yang pertama, menurut Black Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban hukum. Yang kedua, menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi. Kontrak adalah kesepakatan penggunaan jasa dan penyediaan jasa yang membuat hak dan kewajiban. Untuk yang ketiga, dalam konstruksi, kontrak menjadi alat hukum yang mengikat agar proyek sesuai ketentuan. Definisi manajemen kontrak. Yang pertama, proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak. Yang kedua, menurut Turner pada tahun 1999, pendekatan sistematis untuk mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk yang ketiga, tujuan utama memastikan proyek sesuai kontrak, mengelola perubahan dan klaim, serta menghindari sengketa. Teori manajemen dalam kontrak konstruksi yang pertama, Project Management Theory atau PMI mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak berbasis kontrak. Pengendalian proyek berbasis kontrak. Yang kedua, agensi teori Jensen and McLean pada tahun 1976. Hubungan prinsipal agen, pemilik, dan kontraktor harus jelas untuk mencegah moral hazard. Yang ketiga, transaction cost theory. Williamson pada tahun 1979, kontrak harus efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum. Yang selanjutnya, regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama, regulasi kontrak konstruksi di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang isinya antara lain hak dan kewajiban pengguna penyedia jasa. Yang ketiga, Peraturan PP Nomor 22 Tahun 2020 penyelenggaraan jasa konstruksi oleh pemerintah dan swasta. Yang keempat, Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2020. Standar dokumen kontrak untuk proyek APBN atau APBD. Regulasi kontrak konstruksi internasional. Yang pertama ada FIDIC, International Federation of Consulting Engineers. Standar kontrak internasional. Untuk contohnya FIDIC Red Book untuk desain BID dan building. Untuk yang kedua ada AIA, American Institute of Architects. Kontrak dipakai luas di Amerika Serikat. Yang ketiga ada JCT atau Joint Contract Tribunal itu di Inggris. Standar kontrak proyek konstruksi di Inggris. Oke, selanjutnya tahapan manajemen kontrak konstruksi. 1. Perencanaan kontrak menentukan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek. Yang kedua, negosiasi kontrak menyepakati syarat dan ketentuan antar pemilik proyek dan kontraktor. Untuk yang ketiga, pelaksanaan kontrak mengawasi agar proyek sesuai kesepakatan dan spesifikasi teknis. Untuk yang keempat, manajemen perubahan, change management, mengelola revisi desain atau spesifikasi proyek. Yang kelima, penyelesaian dan serah terima proyek, verifikasi hasil pekerjaan sebelum pembayaran akhir atau termin akhir. Contoh kontrak konstruksi di Indonesia yang pertama adalah kita mengambil contoh Tol Trans Jawa, skema Triple P, Public Private Partnership, dengan model BOT atau Build Operate Transfer. Yang kedua, kita ambil contoh proyek MRT Jakarta, kontrak EPC, Engineer, Procurement and Construction, atau kontraktor menangani desain, pengadaan, dan pembangunan sekaligus. Jadi semuanya itu dihandle oleh kontraktor seperti itu.
semuanya udah all in. Contoh kontrak konstruksi di dunia, yang pertama Golden Gate Bridge itu di Amerika Serikat, kontraknya lump sum fixed price, jadi anggarannya tetap walaupun ada kenaikan di, contohnya ada kenaikan di material, itu tidak bisa karena kita sudah menggunakan proyek ini menggunakan lump sum. Jadi harganya tetap sesuai perjanjian di awal. Yang kedua ada Panama Canal Expansion Project, kontrak FIDIC Red Book standar internasional untuk proyek besar. Yang selanjutnya jenis kontrak dalam FIDIC atau International Federation of Consulting Engineer. Yang pertama di sini ada beberapa buku FIDIC. Yang pertama kita akan membahas ada Red Book. Employer menyediakan desain, kontraktor hanya konstruksi. Yang kedua ada Yellow Book, kontrak design and build, kontraktor tanggung jawab desain dan konstruksi. Yang ketiga ada Silver Book, yaitu membahas tentang kontrak EPC, turnkey, kontraktor tanggung jawab penuh sampai proyek siap digunakan. Yang keempat ada Green Book, kontrak sederhana untuk proyek kecil. Yang kelima ada Pink Book, versi Red Book untuk proyek yang didanai Bank Pembangunan Multilateral atau MDB. Kesimpulan penting, manajemen kontrak dalam konstruksi berfungsi memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan. Yang kedua, regulasi. Undang-Undang Jasa Konstruksi FIDIC AAA atau GCT memberikan dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, penerapan teori hukum dan manajemen kontrak membantu proyek terlaksana secara efisien, tepat waktu, dan sesuai regulasi. Pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Definisi hukum konstruksi: cabang hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi, meliputi kontrak kerja, izin pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak, dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, gabungan dari hukum perdata, administrasi negara, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Jadi cukup kompleks ya di Indonesia itu. Jadi hukumnya dari mulai hukum perdata ada, administrasi negara, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Seringkali proyek itu lama dimulai sesuai rencana karena mengurus beberapa seperti administrasi negara yang tadi disebutkan, dan masalah lingkungan seperti mengurus AMDAL dan lain-lain. Oke, selanjutnya bidang hukum yang terkait, hukum perdata, mengatur kontrak, dan hubungan antar pihak. Jadi nanti misalkan di suatu proyek ada clash atau konflik, baik itu dari kontraktor ataupun dari owner, itu bisa, untuk contohnya masalah dari kontraktor yaitu ketidaksesuaian spek atau ada yang dikurang-kurangi, itu bisa digugat oleh owner melalui hukum perdata atau pengembalian dana. Kemudian atau sebaliknya, jika ownernya yang bermasalah kepada kontraktor, contohnya ketidaksesuaian kesepakatan pembayaran termin atau yang telah dijanjikan di proyek, itu kontraktor juga bisa menggugat di hukum perdata asal si kontrak kerjanya itu jelas dan resmi. Hukum administrasi negara. Nah, ini izin dan regulasi pemerintah seperti izin pembangunan contohnya. Kemudian untuk hukum pidana
sanksi pelanggaran konstruksi seperti korupsi dan lain-lain. Mungkin kita sudah tahu bahwa di dunia konstruksi itu sering kali terjadi korupsi karena sangat banyak celah. Kemudian hukum lingkungan, regulasi dampak lingkungan konkret seperti isu lingkungan pada area sekitar proyek ya itu sering terjadi. Kita juga yang di konstruksi harus tahu bagaimana cara mengantisipasi hal-hal tersebut agar tidak merugikan pada lingkungan sekitar. Makanya harus mengurus proyek itu mengurus izin AMDAL. Oke, selanjutnya dasar hukum dan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, sertifikasi, hak dan kewajiban. Kemudian PP Nomor 22 Tahun 2020 pelaksanaan jasa konstruksi dan sertifikasi tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, menyederhanakan perizinan konstruksi. Yang selanjutnya Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2001 sertifikasi dan registrasi tenaga konstruksi kerja konstruksi. Yang selanjutnya KUHP Perdata dan KUHP Pidana. Hubungan kontraktual dan sanksi hukum. Untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung, aturan pembangunan dan pembongkaran. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Lingkungan Hidup, kewajiban AMDAL pada proyek konstruksi. Aspek penting hukum konstruksi, kontraktor konstruksi yaitu dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban owner dan kontraktor. Yang kedua, perizinan dan regulasi atau IMB, izin lingkungan dan AMDAL. Selanjutnya, ketiga, konstruksi, keselamatan dan kesehatan penggunaan APPD dan standar keselamatan kerja. Menurut isu ketiga ini emang sering disepelekan di beberapa proyek ya, apalagi proyek yang menengah ke bawah. Kita sering kali menemui bahwa pekerja tidak menggunakan APD yang sesuai, sangat lebih resiko terkena kecelakaan kerja. Seringkali kita temui bahwa di proyek menengah ke bawah itu tidak sama sekali ditemukan seperti HSE atau safety atau apa gitu. Ini juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Sengketa konstruksi, penyebab keterlambatan, perubahan desain, pelanggaran kontrak. Untuk solusinya negosiasi langsung antar pihak. Yang pertama itu kita kalau ada kasus seperti yang tadi keterlambatan, perubahan desain, pelanggaran kontrak, kita yang pertama itu jangan langsung dengan pihak lain atau pihak ketiga. Alangkah baiknya kita selesaikan dulu antara kedua belah pihak. Jika nanti kita tidak bisa kedua belah pihak itu tidak bisa menemukan solusi yang baik, kita bisa mediasi atau menggunakan pihak ketiga untuk mencari solusi. Kemudian jika mediasi tidak bisa juga menemukan solusi terbaik, arbitrase atau putusan arbiter yang mengikat. Contoh Bani, jika masih saja tidak ditemukan solusi atau penengah, yaitu jalan terakhir, yaitu pengadilan. Jalur terakhir jika tidak ada solusi sama sekali dari 3 step sebelumnya. Yang pertama negosiasi tidak ada solusi, kemudian naik ke mediasi tidak ada solusi, kemudian naik lagi ke arbitrase, tidak ada solusi, jalan terakhirnya yaitu pengadilan.
Contoh kasus sengketa, kita akan memberikan beberapa kasus contoh sengketa. Yang pertama, keterlambatan proyek tol. Perusahaan konstruksi terlambat menyelesaikan proyek, dikenakan denda sesuai kontrak. Kemudian, kontraktor jadi buyer owner, kontraktor ajukan arbitrase dan berhasil mendapatkan hak. Dari kedua kasus di atas, yang pertama, keterlambatan proyek tol itu sepertinya selesai dengan mediasi karena si si kontraktor dikenakan denda atau membayar denda. Kemudian untuk kasus yang kedua, kontraktor tidak dibayar owner, itu sepertinya untuk mediasi dan diskusinya tidak berjalan lancar atau tidak menemukan solusi. Jadi si kontraktornya mengajukan arbitrase dan berhasil mendapatkan haknya. Ini menjadi pelajaran bahwa kontrak konstruksi itu sangat penting ya. Kemudian teori hukum dan konstruksi, teori kontrak, asas kebebasan kontrak, yaitu pasal 1338 KUHP Perdata. Teori tanggung jawab perdata, liability teori, tanggung jawab atas prestasi dan kelalaian. Teori kepentingan umum, hukum konstruksi melindungi keselamatan dan lingkungan. Teori administrasi negara, peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan proyek. Kesimpulan, hukum konstruksi memberikan kapasitas hukum bagi semua pihak, membantu menjaga kelancaran, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan. Penting untuk dipatuhi agar proyek berjalan profesional dan sesuai aturan. Pemilik proyek, peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Yang pertama, ada pemilik proyek atau owner atau developer, atau bisa dibilang pengembang. Penyelenggaraan tender untuk memilih kontraktor, menyediakan anggaran, dan melakukan pembayaran sesuai kontrak. Kemudian, memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi. Contoh, pemerintah menunjuk kontraktor untuk pembangunan jembatan. Yang kedua, ada kontraktor. Tugasnya yang pertama melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak dan spesifikasi. Selanjutnya, menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan material sesuai kebutuhan. Kemudian, bertanggung jawab atas kualitas dan hasil pekerjaan. Untuk contoh, kontraktor membangun rumah sakit sesuai dengan desain yang disetujui. Yang ketiga, ada konsultan perencana atau pengawas. Tugasnya menyusun desain proyek sesuai standar teknis dan keselamatan. Kemudian mengawasi pelaksanaan agar sesuai spesifikasi dan kontrak. Contohnya, konsultan merancang struktur gedung, tahan gempa, dan mengawasi pembangunannya. Yang terakhir ada subkontraktor. Tugasnya mengerjakan bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contohnya, subkontraktor listrik menangani instalasi dalam proyek gedung. Untuk subkontraktor ini kita bisa analisiskan atau kita gambarkan. Jadi ada sebuah kontraktor yang mendapatkan tender pekerjaan, kemudian untuk beberapa item seperti ME atau kelistrikan itu mereka menggunakan subkontraktor atau memberikan pekerjaan kepada si subkontraktor tersebut, seperti itu. Yang terakhir ada pemerintah dan regulator mengawasi kepatuhan hukum dan regulasi konstruksi. Kemudian mengeluarkan izin dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Contohnya
Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja atau kita sering menyebutnya SKK. Selanjutnya ada jenis kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama ada kontrak lamsam atau harga borongan tetap. Nilai kontrak tetap tidak berubah meski ada kenaikan harga material. Contoh, kontrak pembangunan sekolah senilai 50 miliar. Jadi kita analogikan kontrak 50 miliar ini sudah sepakat walaupun di kedepan hari ada kenaikan seperti pasir. Contohnya saat ini pasir sedang langka di pasaran karena di Jawa Barat terutamanya karena beberapa tambang pasir atau kuari seperti split dan pasir dan batu gali itu sekarang sangat langka. Nah, terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan atau harga melambung tinggi untuk saat ini. Nah, untuk jika awalnya sudah dalam kontrak lamsam, jadi walaupun ada kenaikan material seperti yang tadi, pasir, kita tidak ada penambahan biaya untuk kenaikan tersebut. Jadi kita udah all in di 50 miliar. Selanjutnya ada kontrak harga satuan atau unit price, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang diselesaikan. Contoh pekerjaan jalan dibayar per kilometer yang selesai. Itu untuk contoh spesifikasi bangunan besar. Kita ambil contoh untuk bangunan sederhana yaitu rumah tinggal. Jadi untuk kontrak harga satuan atau unit price ini setiap kontraktor selesai mengerjakan kolom itu baru dibayar. Misalkan kontraktor menyelesaikan 30 meter lari kolom, ya di opnamnya sesuai pekerjaan yang selesai seperti itu. Contohnya jika pemasangan granit atau keramik selesai, yang dibayar ya hanya pemasangan granit dan keramik tersebut. Seperti itu, pengecatan dan lain-lain. Jadi ya harga unit price itu ya satuan harganya gitu yang dibayarnya. Jadi nggak full borongan full semua bangunan. Seperti itu. Kemudian jenis kontrak selanjutnya ada kontrak design and build. Kontraktor bertanggung jawab atas desain sekaligus pembangunan. Contoh pembangunan hotel diserahkan sepenuh kepada suatu kontraktor. Jadi untuk memperjelasnya yaitu kontraktor tidak menggunakan konsultan. Biasanya kan untuk step-step normalnya yaitu konsultan itu merencanakan semuanya dan kontraktor melaksanakannya. Nah, untuk kontrak design and build itu semuanya ditanggung kontraktor. Jadi dari mulai perencanaan, gambar, desain itu semuanya ditanggung oleh kontraktor. Yang keempat ada kontrak turnkey. Kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap dipakai pemiliknya. Contoh pembangunan pabrik yang diserahkan dalam kondisi siap operasi. Itu contoh pertama. Untuk contoh kedua kita ambil contoh yaitu yang paling sederhana rumah tinggal. Kontraktor melaksanakan pekerjaannya dari mulai pembersihan lahan, boplang, kemudian pembangunan struktur, penggalian dan lain-lain itu hingga unit tersebut siap huni atau kita istilah di developer itu serah terima kunci itu kontraktor melayani semuanya. Risiko dalam proyek konstruksi dan solusi. Seringkali terjadi konflik di proyek karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu yang paling sering terlambat, keterlambatan proyek. Untuk penyebabnya, yang paling utama dan tidak bisa dihindari adalah cuaca yang buruk. Yang kedua, disebabkan oleh manajemen, yaitu keterlambatan material. Yang ketiga juga itu masalah manajemen, masalah perizinan. Untuk solusi, klausul force majeure dan manajemen waktu yang ketat.
Yang kedua, kegagalan konstruksi building collapse. Penyebabnya yaitu yang pertama material buruk, desain yang salah klien pekerja. Solusi audit konstruksi dan penerapan standar bangunan. Yang selanjutnya, hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan, dampak lingkungan dalam proyek konstruksi. Yang pertama, pembangunan sering menimbulkan dampak besar. Itu harus diatur oleh regulasi. Selanjutnya, fokus pada keberlanjutan, pengendalian polusi, dan konservasi. Regulasi lingkungan, yang pertama ada AMDAL, atau itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Wajib untuk proyek besar dengan dampak signifikan. Yang kedua, ada sertifikasi Green Building atau GBCI. Dorongan untuk proyek ramah lingkungan. Contoh, pembangunan bandara harus memiliki studi AMDAL sebelum izin diberikan. Mengapa? Karena AMDAL ini sangat penting untuk lingkungan sekitar. Jangan sampai adanya proyek itu jadi menyebabkan kerusakan lingkungan pada sekitar. Selanjutnya, hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Konsep konstruksi ramah lingkungan, yang pertama green building itu efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, ada low carbon konstruksi untuk mengurangi emisi karbon dengan material daur ulang. Yang kedua, water dan energi efisiensi, yaitu teknologi hemat energi dan air, seperti menggunakan panel surya, sistem resapan air hujan. Penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Penyebab sengketa, yang pertama keterlambatan proyek. Selanjutnya perubahan desain atau lingkup kerja, pelanggaran kontrak dan pembayaran. Untuk metode penyelesaiannya, yang pertama negosiasi, kemudian penyelesaian langsung antar pihak. Yang kedua ada mediasi, pihak ketiga mencari solusi tidak mengikat. Kemudian arbitrase, penyelesaian di luar pengadilan dan putusan mengikat. Contoh, menggunakan sistem BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian selanjutnya yang paling final adalah atau yang paling terakhir, jika solusi metode penyelesaian tiga di atas tidak terpecahkan atau tidak menemukan solusi, kita menggunakan litigasi atau pengadilan. Jalur terakhir tidak ada solusi lain. Contoh kasus, kontraktor menyelesaikan pembangunan rumah tapi tidak dibayar oleh owner. Jadi untuk itu seperti solusinya yaitu pertama temui dulu, ini kan ownernya yang gak benar, kita diskusi dulu dengan owner. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan atau menemukan solusi, kita naik ke mediasi. Kemudian jika mediasi tersebut tetap si owner tersebut tidak mau membayarkan hak si kontraktor tersebut, naik ke arbitrase. Jika arbitrase juga tidak membuahkan hasil, jadi naik ke meja hijau atau pengadilan. Oke, untuk selanjutnya kontraktor ajukan arbitrase dan berhasil memperoleh hak pembayaran. Untuk regulasi hukum konstruksi di era digital, digitalisasi dalam kontrak konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi atau disingkat SIJK, registrasi tenaga kerja dan badan usaha. BIM atau Building Information Modeling mendukung efisiensi dan akurasi kontrak berbasis digital. Tanda tangan elektronik mempercepat proses kontrak online. Perkembangan tren hukum konstruksi di Indonesia, sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan standar internasional, dorongan Kementerian PUPR, proyek berbasis KPBU atau disingkat kerjasama pemerintah dan badan usaha, melibatkan swasta dalam infrastruktur besar.
seperti tol, pelabuhan, atau proyek megah itu pemindahan ibu kota negara atau kita bisa disingkat IKN. Pengawasan ketat proyek strategis nasional memastikan kepatuhan hukum dan kualitas pembangunan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama kepatuhan regulasi dan perizinan. Penyusunan kontrak yang jelas dan kuat. Selanjutnya, manajemen risiko proyek konstruksi. Yang selanjutnya, penerapan standar keselamatan dan lingkungan. Yang terakhir, penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Definisi dan maksud. Pengadaan konstruksi sama dengan pengadaan konstruksi dan pembangunan fisik, gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengadaan jasa konsultansi, layanan profesional, perencanaan teknis, studi, kelayakan, desain struktur, manajemen proyek, dan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan sesuai standar dan regulasi dan kebutuhan pengguna jasa. Untuk contohnya, pengadaan konstruksi seperti tender pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 km. Dan selanjutnya pengadaan jasa konsultasi, studi kelayakan, desain, dan gedung pemerintahan. Landasan hukum dan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya Kepres Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Tahapan pengadaan, perencanaan, identifikasi kebutuhan, anggaran, metode pemilihan, persiapan, menyusun dokumen lelang, pengumuman, evaluasi penawaran, pelaksanaan kontrak, penandatanganan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, penyelesaian dan serah terima PHO Provisional Handover atau FHO Final Handover atau penyerahan. Selanjutnya, jenis kontrak dalam pengadaan. Kontrak lamsam harga tetap, kontrak harga satuan dan pembayaran berdasarkan volume sesuai. Kontrak gabungan LS atau unit price seperti tadi saya sudah jelaskan. Kontrak build and design. Oke, kita jelaskan satu persatu. Untuk kontrak lamsam yaitu harga tetap. Misal kita mendapatkan proyek sebesar 30 miliar. Di tengah-tengah proyek tersebut ada kenaikan material. Nah, kita tidak bisa mengajukan penambahan tersebut karena kontrak dari awal kita sudah menggunakan kontrak lamsam dengan owner. Selanjutnya untuk harga satuan, pembayaran berdasarkan volume selesai. Seperti kebanyakan borongan kita selesai mengerjakan ini maksudnya harusnya ke unit price ya, mengerjakan kolom ya kita dibayarnya kolom sesuai kontrak, menyelesaikan keramik ya kita pekerjaan keramik kita dibayarnya sesuai itu, atau gabungan LS atau unit price. Kemudian untuk kontrak desain dan build itu kita kontraktor diberikan kontrak untuk menangani perencanaan, desain dan pekerjaannya. Untuk turnkey itu kita diberi kontrak dari mulai proyek hingga proyek mau digunakan. Risiko dalam pengadaan yang pertama yang sering terjadi yaitu keterlambatan proyek, kenaikan biaya material, kualitas pekerjaan rendah, sengketa dan klaim kontrak. Standar teknis dan teknologi itu ada yang mengaturnya yaitu SNI, misal SNI 1726 2019 ketahanan gempa, ISO 1001 itu membahas tentang mutu, untuk ISO
45001 itu tentang K3 atau keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Selanjutnya ada teknologi yaitu BIM, ada drone, GIS, e-production atau IoT. Etika dan transparansi, prinsip pengadaan, transparansi, kompensasi sehat, akuntabilitas, anti korupsi. Metode pemeliharaan jasa konstruksi, yaitu yang pertama tender umum, tender terbatas, seleksi langsung, penunjukan langsung. Tender umum biasanya yaitu tender yang umum, siapapun bisa mengikuti tender tersebut. Jadi tendernya dibuka untuk umum. Untuk tender terbatas yaitu tender yang bisa diikuti oleh misalkan ada proyek pemerintah, tendernya itu seperti BUMN, perusahaan BUMN seperti Wika, Waskita, Adikarya seperti itu. Untuk seleksi langsung, jadi owner menseleksi kolega atau istilahnya kita itu potong kue. Contoh untuk mudah dimengerti seperti ada beberapa kontraktor yang mendukung pencalonan bupati. Setelah bupati tersebut lulus, si bupati tersebut membagikan proyek dan memilih mana dulu gitu yang akan diberikan proyek yang akan datang. Atau istilah konstruksi itu sering mengenal istilah potong kue. Untuk penunjukan langsung ya kita sebagai owner menunjuk langsung atau kita ingin siapa yang jadi kontraktornya tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya konsultasi, seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, penunjukan langsung, sama seperti umumnya konstruksi yang tadi. Sumber pendanaan yang pertama APBN itu digunakan anggaran pemerintah, badan nasional seperti jalan tol, bendungan, dan bandara itu untuk skala luas. Untuk APBD atau anggaran daerah, sekolah, rumah sakit itu bangunan-bangunan menengah. KPBU atau Triple P, kerjasama pemerintah dan swasta. Seperti untuk selanjutnya investasi swasta, yang terakhir pinjaman hibah internasional, World Bank atau ADB. Pengawasan dan evaluasi internal oleh tim proyek atau pengguna jasa. Eksternal, auditor, BPK, inspektorat. Evaluasi kinerja dan penyedia jasa, jasa dasar proyek berikutnya. Keberlanjutan aspek lingkungan, konsep green building, low carbon construction, water and energy efficiency, regulasi AMDAL, dan sertifikasi green building atau disingkat GBCI. Studi kasus Tol Trans Jawa KPBU oleh Jasa Marga dan Waskita Karya. IKN Smart and Green City, kereta cepat Jakarta-Bandung, konstruksi konsorsium KCIC. Digitalisasi dan manajemen risiko, digitalisasi pengadaan, e-production, LPSE, SPSE, e-katalog, LKPP, manfaat, transparansi, efisiensi, dan kompetensi sehat. Risiko kontraksi, finansial, kenaikan harga material, keterlambatan pembayaran, teknis, kesalahan desain, kegagalan struktur, lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, hukum, sengketa kontrak, perubahan regulasi, manajemen, koordinasi buruk, SDM tidak kompeten. Strategi mitigasi risiko, identifikasi risiko sejak awal, studi kelayakan, perencanaan kontingensi, cadangan anggaran, rancangan darurat, terakhir asuransi proyek. ISO 31000 manajemen risiko, prinsip melindungi nilai terintegrasi berbasis data terbaik, sistematis, kerangka kerja, prinsip framework, proses, identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring.
Manfaat meningkatkan keputusan, mengurangi kerugian, meningkatkan keputusan dan efisiensi. Selanjutnya ada ESG dan kebijakan pemerintah. ESG dalam konstruksi, environmental, material ramah lingkungan, efisiensi energi, sosial, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, governance, transparansi, kepatuhan, anti korupsi. Contoh green building, sertifikasi LEED, zero wasted construction. Kebijakan pemerintah terbaru Perpres No 12 tahun 2021, efisiensi tender. Selanjutnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, penyederhanaan perizinan. Selanjutnya Permen PUPR Nomor 8 tahun 2022, standar keselamatan konstruksi. Persiapan dan rancangan kontrak. Persiapan kontrak, identifikasi kebutuhan lingkungan kerja. Penunjukan tim penyusunan kontrak, owner, konsultan hukum, dan teknik. Pemilihan kontraktor, tender, dan penunjukan langsung. Penyusunan rencana kontrak, evaluasi dan negosiasi sebelum tanda tangan. Rancangan kontrak atau struktur. Pertama, pemilihan judul dan para pihak, lingkungan kerja, jangka waktu, nilai kontrak, dan cara pembayaran. Kelima, hak dan kewajiban pihak terkait. Yang keenam, jaminan dan penalti, penyelesaian sengketa, klausul, dan pemutusan kontrak. ESG, kebijakan pemerintah, jenis kontrak, lamsam, harga satuan, cost plus, turnkey, buat. Dokumen pendukung yang pertama, gambar teknis, spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya atau RAB, jadwal pelaksanaan jaminan dan asuransi, berita acara serah terima pekerjaan atau BASTP. ESG dan kebijakan pemerintah, risiko kontrak, keterlambatan proyek, perubahan lingkungan pekerjaan, sengketa dan klaim, kebangkrutan kontraktor, kualitas pekerjaan buruk. Selanjutnya ada definisi pelaksanaan manajemen konstruksi. Definisinya adalah proses pengelolaan kontrak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian agar sesuai dengan ketentuan. Untuk landasan teori, Project Management Theory atau PMBOK. Kontrak Law, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Perpres Nomor 16 tahun 2018, KUHP Perdata. Risk Management Theory. Tahapan perencanaan kontrak, identifikasi kebutuhan, pemilihan jenis kontrak, penyusunan dokumen. Yang kedua, pelaksanaan kontrak, pengelolaan perubahan, monitoring dan evaluasi, klaim, manajemen komunikasi. Penyelesaian kontrak, serah terima, pembayaran akhir, penyelesaian sengketa, evaluasi. Contoh penerapan proyek jalan tol, desain and build lump sum, proyek gedung perkantoran, harga satuan, klaim kenaikan harga material. Pelaksanaan manajemen konstruksi, penerapan utama, dokumentasi lengkap, sistem pengawasan efektif, BIM, software manajemen proyek, alternatif, penyelesaian sengketa, mediasi, arbitrase, adjudikasi. Jenis kontrak dan syarat umum. Jenis kontrak, standar pemerintah, Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020, kontrak Fidige, red, yellow, silver, green, lump sum, unit price, cost plus EPC BOT. Syarat umum kontrak konstruksi, identitas para pihak, lingkungan pekerjaan, nilai kontrak dan pembayaran, jangka waktu pelaksanaan, jaminan dan asuransi. 6. Perubahan pekerjaan, addendum, penalti keterlambatan, force majeure, penyelesaian sengketa, hukum berlaku. Dokumen pendukung kontrak, surat perjanjian kontrak atau SPK, Bill of Quantity atau BOQ, spesifikasi teknis,
gambar kerja RKS atau rencana kerja dan syarat. Terakhir, surat jaminan, penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan atau retensi. Negosiasi kontrak konstruksi, tujuan negosiasi adalah mendapatkan nilai terbaik, harga wajar, dengan kualitas optimal. Penyelesaian perdebatan pandangan antara pihak terkait, mengurangi potensi sengketa di masa depan. Untuk aspek yang dinegosiasikan antara lain adalah harga kontrak, nilai pekerjaan, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan, jadwal, milestone, dan keterlambatan, spesifikasi teknis, dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, pembagian risiko, force majeure, perubahan pekerjaan, dan klaim. Ketentuan hukum dan administrasi kontrak. Prinsip negosiasi win-win solution adalah kedua pihak mendapatkan keuntungan, transparansi dalam penyampaian informasi, fleksibilitas penyesuaian kepentingan, kepatuhan pada regulasi dan standar kontrak. Strategi negosiasi yaitu persiapan matang, data harga, dokumen teknis, regulasi. Komunikasi efektif, jelas, terbuka, saling menghargai. Kompromi, mencari jalan tengah tanpa merugikan salah satu pihak. Pendekatan profesional, fokus pada masalah, bukan individu. Hasil negosiasi, dokumen kontrak yang disepakati bersama, kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, landasan untuk pelaksanaan proyek yang lancar. Sekian presentasi dari saya, Azmi Oktavian, dengan NPM 41922 100058. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.